ada survei bahwa sejak PSBB transisi ini ekonomi tuh kembali naik gitu. Kehidupan masyarakat yang pengangguran tuh kembali ada kehidupan gitu. Pernah nggak ada survei itu? Kenapa kita tuh di-push terus tentang penyebaran, sementara nggak ada yang mengangkat tentang wah bagus nih ekonomi mulai berjalan, bagus nih orang-orang mulai dapat pekerjaan atau apa. Bisa nggak diambil angle yang itu? Karena kalau lu fokusnya cuma ke penyebaran dan penyebaran, ya kita semua takut lah. Betul. Kita semua langsung kayak oh my god, oke ditutup ini ditutup. Tapi lo bisa gini loh, Kak, yang tersebar itu cuma berapa ratus sekarang coba dari jurnalis angkanya 100 berapa? Tiap hari sudah 4.000 yang konfirmasi. 4.000 dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia konfirmasinya hampir 200.000. Jumlah penduduk Indonesia berapa? 260 juta. Nah, berapa persen? Bayangin ya intimidasinya. Nah, berapa persen? Berapa persen? Cuma 10%. Lo mau 10% sih. Lah, tadi kata lo yang 200.000, 1% kali. Nah, penduduk Indonesia. Hah? Ya, 1% dari seluruh Nah, penduduk 1% ya. Lu bayangin, lu mengorbankan 99% orang kita melihat 1% ini. Maaf dan marah-marah, bukan saya pemerintahnya ya. Oh, 99% orang mati karena nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa punya kehidupan, Kak. Lu fokusnya ke 1%, 99% kemana? Sabar dulu. Jangan marah-marah. Gua tahu lu udah lagi desperado. Bukan desperado, no. I nggak mau bilang I desperado. Enggak. No, I'm not desperate. But kita coba lihat dari view yang berbeda gitu loh. Kalau lu posting terus, lu juga jangan posting-posting lagi tuh. Itu posting tentang Itu penyebaran. informasi buat semuanya biar lebih aware, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Ya itu aja yang lu posting. Oh. Penyebarannya nggak usah angkanya. Yang lu posting ini 99% Kadang-kadang orang tuh orang perlu harus gitu, makan. biar orang Nggak usah. Dari 2.000, 3.000, Nggak kamu udah usah. 4.000. Artinya apa gue udah belum? Gitu loh. Ya biarin aja, mereka yang nggak pakai masker yang mati dah gitu. Gemes. Nggak, tapi tadi menjawab itu ya, karena gue ngebayangin ini diskusi keluarga ya. Nah kan maksud gue kayak, kenapa harus diambil langkahnya? Karena nggak mungkin gitu loh. Apanya nggak mungkin? Nggak mungkin kalau nggak dicegah. Jadi, Emang lo bisa mencegah? Nggak, tapi maksudnya kalau nggak dilakukan PSBB total, itu akan angkanya selalu naik. Kalau angkanya naik, kamar-kamar perawatan sudah habis. Kak, itu cuma Jakarta doang. Iya. Apa gue perlu pindah ke Sulawesi? Tapi itu, ini ya, berdasarkan survei ini, berdasarkan bulan awal September, kenaikan konfirmasi itu tertinggi di Bali. Itu kan karena semua orang domestik ke sana. Ya, tahu ya, tapi itu lagi-lagi kan, lagi-lagi itu gua nggak Jangan lo angkat-angkat gitu, kasihan Bali. Bali itu udah tiarap, Kak. Hidupnya dari pariwisata. Kalau lu ngomong-ngomong gitu lagi, nanti orang Bali tuh nggak ada lagi yang ke sana. Mereka lebih nih rata sama tanah, masih mending Jakarta lo masih bisa hidup. Ya, tapi ini kan Jangan angkat-angkat Bali. kayak gue nggak doyan aja kembali gue pengen ke Bali. Berangkat cepetan, bantu ekonomi di sana. Jangan kayak orang susah. Naik apa terus habis itu gue Naik mobil? Naik pesawat? SP3 gue keluar kota tidak boleh, itu aturan di kantor. Oh gitu. Oh. Kantor-kantor semuanya nggak boleh keluar kota kalau tidak dalam keperluan bisnis mendesak. Bilang aja lu mau membangun pariwisata di sana. Iya, luar biasa. Membangun kehidupan, mengangkat Bali. Saya Menteri Pariwisata ya. Iya. Kan selalu ada alasan, ya kan? Iya. Selalu ada alasan, excuse. Udah, ini terlalu berat ini ya. Topik kita ini Berat sih. topik pembicaraan keluarga tapi cukup berat ya. Berat karena lu jurnalis. Oh iya. Nah itu satu hal yang gue ini. Gue paling sebel ya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol keluarga terus kayak lo harus tahu dong apa pendapat lo kan jurnalis. Beban gue berat banget. Padahal gue kayak pengen coba leye-leye, minum milkshake atau apa gitu tanpa Ya nggak harus mikirin bisa. berita. Lo kan jadi jurnalis punya tujuan dong. Iya. Kenapa lo jadi jurnalis itu ada tujuannya. Betul. Nggak cuma Memberikan lo informasi. kecap-kecap. Iya. Kalau lo cuma cuap-cuap di TV ya, cuma gitu doang, gue juga bisa. Iya. Lo hidupi tuh. Lo bayangin ya, ini contoh nih yang terjadi puluhan tahun. Jadi pendapat gue udah bukan pendapat dia, tapi which is good lah. Oke lah. Oke, sekarang gue mau santai-santai Oga gue ketemu lu marah-marah. Gue gak marah. Nggak ya, ini cuma obrolan aja ya. Mau main apa sih? Gue paling gak suka lo diajak games. Iya udah deh maksudnya.
Sekarep-karepmu lah mau ngapain. Gue jadi bingung. Lo yang ngomong aja, ngomong apa lagi. Kagak, gue mau ngajakin lo main truth or dare. Gue pengen ngorek lo soal siapa tau lo ada apa ya? Nggak ada dong gue bilang. Kekesalan sama lo kan nggak ada. Ayo udah jawab. Kalau gue udah kesel sama lo udah gak gue anggap adik. Ya Allah. Nah, mau? Enggak kan? Jangan sampai ya ampun, jangan sampai. Gak apa-apa lah, ini kita industri wedding aja lah, yang kita gue mau truth or dare. Boleh kan? Oh, industri wedding. Iya, kita main truth or dare, ya. Truth or dare. Yang namanya, nggak kelihatan. Belum kedapetan ya. Iya, sabar ya ampun. Nih Michael, Fanny. Dapat ya? Oh? Mate. Michael, Fanny, ya. Nih, kita main truth or dare sama kakak sendiri. Mari kita putar. Lu udah siap belum dikorek-korek? Kayak gitu mainannya. Iya, kayak gini mainannya. Itu tuh udah berhenti. Iya. Nah, Fanny. Aduh. Fanny. Kenapa? Itu Fanny-nya di truth atau di dare? Bukan. Oh gitu, bukan gitu mainnya. Mana gue tahu kan. Sekarang kelihatan ya, beda umur menentukan pengetahuan permainan receh. Aduh. Emang kelihatan kalau dia kakak, saya adik, lebih ya up to date lah sama games-games receh. Oke, ini cuman giliran main, jadi kan siapa mulai gitu. duluan. Emang zaman lu kan emang gini, ayo, Iya, ya kan, mau truth pimpa apa dare? gitu kan, siapa Iya. duluan, kalau ini pakai ini. Oh, iya. Ini karena lu mau truth or dare? Truth. Yakin? Ya, Nggak mau dare? Nggak. Dare aja. Disuruh truth. Emang kok. Nah, gua udah siap ya, truth ya, bener ya, nggak boleh di ini loh ya, diperbaiki jadi dare. Truthnya, sebut 2 hal yang lu paling benci dari dunia wedding. Banyak amat, 2, 1 aja. 2 Oh 2. wedding organizer dan alasannya. Oke. Ih gila, dia mau aja, nggak ada ditutup-tutupin, ngomong apa adanya ya. Yang pertama. Wis. Ya, Lu yakin nggak mau dare? Tadi katanya disuruh truth. Nggak apa-apa, kalau dare gue siap juga. Lu yang takut ya? Gue takut masa depan WO lu. 2 hal yang lu benci dari wedding organizer. Ingat ya, ini rekam digital. Iya. Sekali lu ngomong, lu nggak bisa hapus ini. Iya. Yang pertama. Oh, tetap truth ya? Iya, truth. Yang pertama adalah, kan kalau misalnya, ini terkait dari sisi keluarga pengantin ya. Truth. Pengantin dan keluarganya itu, misalnya udah sering meeting nih sama gue. Ya. Udah rapi, udah final hasil meetingnya. Tiba-tiba datanglah keluarga yang jauh di sana, ya kan? Terus hari itu memarahi gue. Karena gini, kamu nih WO-nya nggak becus. Gimana ngaturnya? Ini tuh salah, ini salah, ya kan? Padahal nggak ikut rapat dari awal. Ketemu juga baru hari itu, Kak. Kenalan juga baru hari itu. Kelihatan gitu. dari mukanya ya, sebel. Nah itu yang gue selalu akan bilang gini, maaf Bapak Ibu, ini adalah hasil kami meeting selama 12 bulan persiapan pernikahan. Nah biasanya gue cuma minta maaf, habis itu gue tinggal sih Bapak itu. Gitu. Tapi dengan senyum. Dengan senyum. Nanti kalau dia datang lagi ngomel-ngomel lagi, gue melipir. Bapak itu mau datang, gue melipir gitu. Karena buat gue ya yang enggak sih, dia punya komen tuh nggak patut untuk gue dengerin dan merusak mood gue di hari itu. Ya. Jangan sedih, bukan hanya mood pengantin yang harus kita jaga, mood WO juga harus dijaga. Iya, betul ya. Ya, itu penting. Ya. Yang kedua, yang gua nggak suka itu ya, adalah kalau ketemu wedding vendors. Benar, gue udah tahu deh. Wedding vendors. Menyusahkan WO. Bukan. Gue senang ketemu wedding vendors yang baru, ya, karena gue welcome gitu, siapa aja boleh. Tapi silaturahmi gaya kita sopan santun itu ada. Jadi kita nggak boleh tuh sebagai sebagai orang yang baru kenalan hari itu gini, ngapain sih Ci kayak gitu? Enggak gue males gitu. Attitude lo untuk bekerja segala macam tuh kan kayak, loh kok dia kayak gini sih gitu. Terus kayak itu WO lo tuh nggak tahu apa-apa.
kita baru kenalan hari ini gitu. Iya. Anda berapa tahun? Kalau mau hitung-hitungan tahun gitu kan, Anda berapa tahun takut. gitu. Nggak bisa kayak gitu. Maksudnya gue juga nggak tinggi hati. Maksudnya kita sama-sama kerja bareng. Yuk kita bangun attitude kerja yang etos kerjanya menyenangkan semua orang. Karena ini long term ya, kan nggak cuma di kawinan itu aja gitu, Betul. bisa ketemu lagi di event-event berikutnya. Benar. Dan wedding itu kan sebenarnya kita kerja bersama-sama sebagai sebuah tim. Ya, demi kesuksesan pengantin gitu. Wow. Itu sih, Kak. Hebat. Itu truthnya The Dunia Wedding dan Event Organizer. Gantian dong, lo boleh nanya ke gue deh. Kita Tadi- udah gak usah pakai oh, gini. gitu. Oh sekarang Ya udah, kita lanjut. Bagus lah kalau dia gak mau nanya ke gue. Gitu ah. Permainnya gitu. Ya, Jadi ya, supaya ya, lo ya. gak merasa, kok gue terusin tanya, lo boleh. kalau nanya. dare itu apa dare? Dari itu, ya ampun dia bener-bener gak tahu truth order. Dari itu, truth itu lu boleh korek rahasia apapun, tergelap gue, atau apapun yang lu pengen tahu soal gue. Kalau dare, kasih tantangan. Yang lu anggap gue juga nggak bisa melakukannya. Oh gitu. Nah sekarang kan tadi gue lu truth juga, enak aja lu jadi dare. Ya siapa tahu kalau lu ada, gue siap. Enggak, biar balance. Siap, siapa takut. Apa yang lo benci dan gak suka dari gue? Gue rasa nggak ada sih ya. Maaf, Dari kecil sampai maaf nih sekarang. Ya, ini truthnya buat gue, kenapa lu yang jawab juga? Karena gue tahu pasti nggak ada jawaban. Nyebelin banget. Coba, Eh, ada emang? Enggak sih. Gimana mau jawab? Ada sih, tapi intimidatif gitu kan. Ada nggak gitu kan? Apa ya? Oh ya. Paling cuma satu kali ya. Nggak benci sih, tapi lebih ke kesel. Tapi gue berusaha memahami sekarang dengan seiring bertambahnya usia. Lama ya. Ada disclaimer-nya dulu. Yang paling gue nggak suka sebenarnya kayak lu tuh selalu bicara mewakili gua. Ada tuh, ada momen-momen di mana lu kayak Maksudnya ya pilihan-pilihan yang gua harus lakukan. Tenang ya, ini jangan sampai kita menimbulkan friksi nggak, dalam maksudnya keluarga gue kita. berbicara atas nama lo. Iya, bukan berbicara tapi mengambil keputusan yang kadang-kadang mewakili gue gitu. Misalnya nih. Oh berarti lu nya sendiri aja nggak berani ngomong itu, tapi gue ngomongin. Salah gua lagi. Gue bingung. Nggak ngerti. Ini terus tapi nggak boleh gitu ya. Bahasa lo susah, Mike. Iya. Coba dimudahin dikit bahasanya. Misalnya nih, gue inget ya, kayak weddingan gue. Gue tuh kayak, gue milih yang ini gitu. Enggak, yang ini aja. Oh oke, ya udah deh, gue ngikut. Karena gue tahu yang ini bagus gitu. Tapi gue sekarang, seiring berjalan waktu, gue jadi paham gitu. Karena lu tuh kayak gitu ke gue, karena lu tahu ini lebih baik memang buat gue. Setelah gue mikir, emang ini vendor bagus ya, gitu yang pilihan lo. Untung gue nggak milih itu, tapi sometimes gue kayak nggak ngerasa dapet apa ya? Kebebasan untuk memilih. Betul. Dan setelah gue pikir-pikir, wow, dari kecil gue kayak gitu kayaknya. Karena kalau lu gue kasih kebebasan, lu suka salah pilih. Tuh. See? Berarti bener kan ada hal yang nggak gue benci. Ini lagi-lagi gue nggak benci ya, tapi gue kurang lebih kayak Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Itu dulu sih gue ngerasa kayak waktu kecil tuh gue nggak terlalu punya banyak pilihan gitu kayak. Emang? Selalu ada yang nggak, kalau nggak lu ya bokap, kalau nggak bokap ya nyokap. Yang Ya, ngapain ini lo deh banyak kadang. pilihan? Ya ke kiri deh, kayak lurus deh, kayak gue kayak pernah nanya nggak sih apa Karena yang gue gini, mau gitu? lo tau nggak? Karena lo tuh orangnya banyak pertimbangan. Oh, gitu. Kelamaan, nimbang aja kagak Ya, turun-turun. wajar. Libra. Ya iya, gila Lahirnya sih. Oktober. Lama banget pertimbangannya. Oh itu ya, kenapa ya? Kalau gua kan langsung gitu, jep gitu, udah. Kalau lo nimbang. Ya Allah, seminggu timbang-timbangan kagak kelar-kelar itu. Kapan mutusnya? Ya itu kurang lebih yang gua rasain sih. Tapi emang bener ya, bokap nyokap juga ngeliat gitu ya? Enggak sih. Enggak, bokap kayak banyak banget kayak kamu ini aja, kayak mau gini gitu. Gak tahu ya. I sih enggak sih. Gue independen. Ya, yes. Nah, itulah. Itu udah ya, truth order udah ya, gue udah ya. Ya. Nah sekarang semoga dengan truth order ini kita tetap ngobrol. Tapi ya anyway, balik lagi ke truth order. Gue tuh ngerasa kita sekarang jauh lebih kompak, lebih bisa curhat, lebih dekat dibandingkan waktu kita remaja
Gila, gue masih ingat banget gue berantem sama lo. Ya. Lo ngerasain itu atau Ya itu? kan jiwanya udah beda, Kak. Iya. Apa? Karena Ya, anak kalau- lu udah remaja-remaja, Ya enggak juga sih. menegaskan lu tua. Karena gini loh, pertemanan kita juga gayanya beda. Ya. Tapi gue sekarang bisa lebih memahami lu, maksudnya Ya dengan... bagus lah. Jadi gua nggak usah pahami lo aja pahami gue. Nggak, maksudnya jangan nggak, tapi lu ngerasa gue ada perubahan juga nggak gitu? Ya. Ngajar berarti gue nggak ada perubahan. Oke lah, setidaknya berusaha ya. Berusaha kan, ada perubahan, jauh lebih ini, kalem, Tapi sabar. pertimbangannya tetap sih. Ya, pertimbangan Edan emang sih. itu susah. Gimana dong, gue OCD. Iya, betul, betul. Libra. Nggak ya, nyalain. Anyway, by the way, gue pengen nanya, lu jadi masa depan WO ini kayak gimana? Event gitu, gue sebagai vendor MC tuh gimana? Kita semua ini gimana masa depannya? Aman, Kak. Gue tahu nih jawabannya, karena kita ada Tuhan yang selalu Enggak, menjaga kita. Ya, kan? Ya, kan? itu kan? betul. Itu betul. Itu betul. Kan event kita tidak tergantung pada seorang pemimpin daerah ini ya. Terlalu berani. Tolong ini di-cut. Tolong ini di-cut. Gue ya tadi udah nanya, ya Allah. Loh ya betul dong. Ya. Saya bisa mengadakan event di Ya. Ambon, Ya. di Sumatera, Sulawesi. Ya, Kan ya. hanya Jakarta yang PSBB ya, Ya, Kak ya. ya. Loh kamu kan jadi MC bisa ke Medan, bisa ke Manado gitu. Betul. Kenapa kamu hanya terkonsentrasi pada Jakarta? Jadi kalau kamu bertanya gimana masa depannya, saya merasa kalau nggak bisa wedding Jakarta kita pergilah ke Bajo. Ya. Di sana belum di lockdown tuh Kak. Ya. Ke mana? Sumba, Belitung, Bangka, gitu bisa. Asal kita mau. Nggak ada jalan nggak bisa. Selalu ada jalan keluar kalau kita mau. Tinggal gimana cara kita ngeliat. Jadi kalau lo nanya gimana masa depan WO, wedding, MC, bisa. Bisa hybrid, bisa virtual. Dan kalau di Jakarta di lockdown, yuk kita terbang ke kota yang lain. Oke. Gitu. Jadi kuncinya adalah adaptif kali ya. Menerima, menerima, embrace, terus beradaptasi. beradaptasi. Tapi di luar pandemi sebenarnya lu ngerasa lu bisa hidup dari WO nggak sih? Karena banyak banget ya teman-teman gua yang dulu waktu lu jadi krunya wedding organizer gitu kan? Atau Lo hidup nggak? Lumayan kan, bisa kemana tuh? Ke kafe, beli botol, ya kan? Oh, sebut-sebut. Ini udah berepisode-episode ngomong botol mulu. Ya bisa hidup sih. Cuman apakah ini menjanjikan nggak sebagai sebuah karir sih? Sebagai sebuah profesi, Sebagai sebuah profesi. menjanjikan. Karena kan banyak banget orang tua yang pengennya anaknya kerja kantoran dan lain sebagainya dan nggak Enggak tuh, lihat gue nggak ngajarin anak gue begitu. Ya kan gue nanya, ini banyak orang tua. Bukan lu sebagai orang Sekarang gue tanya nih, sekarang gue tanya, lo dalam kehidupan kerja yang lo cari apa? tua. Sesuatu yang gue kerjakan yang gue suka. Bohong, itu klise. Jawab yang jujur, yang lo cari apa? Duit. Nah itu. Jadi cuma duit kan ujung-ujungnya kan. Ini kayak dia mau wawancarai gue ya guys. Gue jadi deg-degan nih, keringetan banyak. Ujung-ujungnya duit kan. Jadi menurut gue profesi WO itu adalah uang juga gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya duit. Asalkan lo happy dan lo bisa menghasilkan duit, ya menjanjikan. Jadi kalau kata gue tuh hidup di kantor sama hidup di WO Sama aja. Sama aja. Betul. Ujung-ujungnya apa? Duit. Nah, mungkin juga yang kerja di event duitnya lebih banyak daripada yang kantoran loh. Oh iya betul. Dan anak event punya freedom. Ya. Banyak freedom. Kebebasan waktu, Iya. lebih fleksibel gitu ya. Betul, tetapi memang anak event dituntut lebih adalah bertanggung jawab. Sama lah kantor juga kan lo ada jam kerja bertanggung jawab. Tapi sama, sebenarnya kita punya sama halnya. Jadi kalau ditanya menjanjikan nggak? Ya sangat menjanjikan lah gitu. Dan lo harus nanya ke tim gue, apakah mereka bisa hidup dari WO? Bisa. 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 Gak ada yang ngeraguin. Nggak ada. Hidup. Berarti kalau sekarang ada anak-anak milenial sini yang pengen banget gitu ya hidupnya. Nah tapi Kak, Ya. WO itu adalah jasa. Ya. Ya, profesi jasa.
Dimana lu tuh membangunnya bukan seperti jualan barang nih. Ini barangnya bagus, cepet nih jualannya, cepet dapat duitnya. Ya. Tapi kalau jasa, lu tuh build dengan trust, ya kan? Dengan kepercayaan. Nah itu butuh waktu dan butuh konsisten dan butuh kayak dari mulut ke mulut untuk merekomendasikan gitu loh. Jadi itu nggak cepet memang. Tetapi kalau misalnya lu jual barang kan ini bagus, langsung orang beli. Ya. Kalau jasa belum tentu tuh. Begitu sekali lu menyalahgunakan jasa itu sehingga nama baik lu jelek, Hancurlah semuanya. ya langsung selesai. hari Jadi itu. tipsnya apa dong buat ya Kalau lu mau muda? jadi WO, Iya. jadilah WO yang benar-benar terpercaya. Tidak hanya di mata klien, tetapi di mata semua vendors. Carilah jadi WO tuh gimana sih cara kerjanya yang etos kerjanya tuh sopan, yang tidak merusak industri yang sudah terbangun ini gitu loh. Jadi sopan santun masih ada sih di situ. Modalnya kalau buat individu per individu apa? Giat bekerja, apa selalu tepat waktu atau apa gitu? Nggak. Modal utama yang saya mau katakan ya, kalau itu jangan kamu memulai pekerjaan ini dengan pemikiran saya mau dapat uang sebanyak-banyaknya. Katanya tadi ujung-ujungnya duit. Memang Kak, ujungnya emang duit. Tapi jangan pernah itu jadi motivasi utama. Iya, gitu. karena gini loh, kadang-kadang kalau orang kepengen cepet kaya, cepet dapat duit banyak, suka menghalalkan segala sesuatu. Oh, iya. Gitu loh. Tidak ada shortcut untuk lo bisa mendapatkan uang, popularitas, ketenaran, apapun itu dengan jalan shortcut. Kita jalan pintas gitu. Yang penting itu harus Sekarang gue tanya, harus melalui proses gitu kan. Benar. Ada nggak YouTuber yang langsung jadi YouTuber? Nggak ada ya? Riset ya habis ini? Ada ya? Gak tahu. Nggak ada. Setahu gue nggak ada. Nggak Semua ada. itu butuh dibangun. Ya betul. Butuh dibangun, butuh cari apa tuh namanya follower, apalah Iya. subscriber, ya. Nah itu semua tuh butuh waktu. Ya. Jadi Nggak nggak ada ada yang instan. shortcut. Ya kan? Kalau yang shortcut biasanya sekali boom turun das gitu. Betul. Selesai. Hebat ya kakak gue ya. Gimana tuh? Yang membentuk gua nih puluhan tahun ya. Banyak insight kalau ngobrol sama dia selalu ada hal yang bagus. Puji Tuhan, ada yang bagus. Dari hal yang gue sebel sampai ya ada yang bagus. Memang banyak yang bagus sih. Iya, syukurlah. Mau minum? Nggak mau takut. Lu nggak minum? Belum gue semprot. Oke. Lu OCD apa gue yang OCD sih? Kak, ini kan lagi corona. Nah. Tapi nggak apa-apa, minum aja. Yakin? Ayo belum semprot loh. Lu semprot gimana? Semprot gitu? Ya enggak lah, mati gue. Mendingan kita telan aja alkoholnya. Makanya gue bingung.